Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadi law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, di sini saya Ina Bersari ingin menyampaikan tips bagaimana supaya anak menjadi baik dan bisa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sekarang pendidikan apa yang diberikan oleh Al-Quran yang harus dimaksimalkan oleh seorang ibu sehingga rasa ini keluar dan dia hidup, anak antum dan anak saya nanti kelak hidup, lahir dan mempunyai aktivitas yang baik. Ternyata kesalahan anak-anak kita itu setelah lahir tergantung oleh 3 proses. Kalau antum dan saya sebagai calon ibu tidak bisa menjalani ini dengan baik, maka nanti saat anak-anak terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Kita belajar dari Quran surat ke-7 ayat 189. Ingin anaknya pintar. Pintarnya tidak main-main. Dari segi ingatan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Di sini saya ingin berbagi tips rahasianya bagaimana kita bisa membuktikannya. Ada rahasia terbesar dan ini telah dibuktikan ketika turun Al-Quran di masyarakat paling terbelakang di muka bumi setelah diriset dulu zaman jahiliyah. Hanya kebodohan dan adab perilaku dan masih banyak tindakan-tindakan buruk yang terjadi. Turun Al-Quran tiba-tiba dipraktekkan, ternyata rahasianya Masya Allah. Pada masa itu diminta Nabi untuk memaksimalkan 3 fase ini tadi, dan perhatikan baik-baik ya. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kecerdasan, yaitu cepat ingat, sulit lupa. Jadi yang kelima ini ingin lupa saja susah. Bayangkan, kita bisa ambil dari kisah sahabat Nabi, yaitu kisah Hannah, istri dari Imran. Hannah saat menikah dengan Imran dan mengandung, perhatikan apa yang dilakukan oleh Hannah dan diabadikan oleh Al-Quran untuk memberi petunjuk para muslimah kemudian hari. Ketika Imran mempelajari dan memahami, Imran punya istri Hannah. Hannah saat itu mengandung dan sering banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal kata Allah ya, dia rajin berdoa, dan berdoanya itu, ya Allah, mohon jadikan anak ini yang soleh, jadikan anak ini yang dekat denganmu, jadikan anak ini ahli ibadah. Perhatikan, dalam kandungan ada sunnah bagi setiap perempuan, bagi setiap muslimah, bagi setiap calon ibu untuk mendidik anaknya. Jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Banyak juga peneliti-peneliti ahli kandungan muslimah di Asia, dan mereka belum tahu ayatnya. Ternyata kalau seorang muslimah, seorang calon ibu, seorang perempuan mengandung dan orang tuanya sering berbuat kebaikan, maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya. Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria 75% tadi. Jika kita sebagai ibu muslimah, sebagai calon ibu yang baik, jika nanti kita mengandung, mengamalkan itu, sering membaca Al-Quran,
sering berzikir, meningkatkan amal soleh, rajin tahajud, rajin berpuasa. Mengandung, melahirkan, menyusui punya potensi 3 fase tadi untuk mewariskan genetik. Mitokondria membentuk anak yang hebat, intelektualnya, emosionalnya. Ya, kita sebagai calon ibu, sebagai muslimah, sebagai perempuan yang kelak nanti akan mendidik dan mengembangkan potensi anak kita, tolong manfaatkan ini. Kalau kita sebagai calon ibu berjuang yang terbaik di masa-masa itu, maka Allah pertaruhkannya surga, wafat langsung syuhada. Di sini saya ingin membacakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Pernah ada seorang pemuda, saking Nabi mengamalkan dan memuliakan 3 fase tadi, keutamaan ini faedahnya. Fase tadi yaitu dikisahkan seorang pemuda yang ingin berjihad. Dia berangkat dan tiba-tiba ada segerombolan teman-temannya melaporkannya kepada si pemuda tadi dan mengatakan ibunya menangis karena belum siap melepaskannya pemuda itu. Dan kemudian pemuda itu dipanggil oleh Nabi, datang kepada Nabi. Nabi berkata, "Pulanglah pada ibumu, buat dia tertawa seperti kamu membuatnya menangis." Coba rasa yang tadi sangat dalam. Bayangkan yang pernah mengandungnya, yang pernah melahirkannya, yang pernah mendidiknya, yang pernah hidup bersamanya, belum siap untuk mempersiapkan dia keluar berjihad mengikuti Nabi. Nabi pun memindahkan jihad perang itu ke jihad rumah. Maksudnya jihad di rumah dan berbakti kepada ibunya. Dan jika kita memaksimalkan ini, maka insya Allah kita melihat di masa depan anak-anak kita banyak yang berbakti dan menghormati kita. Dan itu pun dijanjikan oleh Allah untuk menjaga anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.